Dari kemarin kita selalu aja ngebahas monitor yang harganya di bawah 5 juta. Dan gue kayaknya ngerasa agak bosen deh. Pengen yang agak high-end dikit gitu. Akhirnya jadi kenyataan gue akan mereview sebuah monitor yang pakai panel QD OLED Gen 3 dengan refresh rate sampai 360 Hz, resolusi 2K, dan juga response time yang mereka klaim sampai 0,03 milisecond. Kalau kata si Lord Kutang sih, monitor yang harganya 5 jutaan ke atas, apalagi yang high-end, itu adalah spesialisnya Samsung. Tapi apakah memang benar? Seperti biasa, kalau review monitor kita harus bahas dari unboxingnya dulu. Kaki dari monitor ini kita lihat sekarang berbentuk segi 5, di mana ini menjadi standarnya Odyssey yang sekarang, ditambah dengan tiang yang juga berwarna metallic grey, dan ini keduanya terlihat lebih premium. Selain dari monitor, kita juga diberikan adapternya dengan ukuran cukup besar, kabel HDMI 2.1, dan kabel USB-A to USB-B. Merakit monitornya ini screwless, jadi kita tinggal masukin aja tiang ke kaki monitornya secara 90 derajat, dan pas nempel tinggal diputer aja ke depan dan dia bakal ngunci. Lalu tiangnya tinggal disangkutin ke bagian panel, dan langsung jadi deh. Movement monitor ini udah super fleksibel dan sama seperti monitor gaming premium pada umumnya, dimana tilt bisa, swivel bisa, height adjustable pula, dan bisa dipivot mau itu ke kanan ataupun ke kiri. Desain dari monitor Odyssey yang sekarang bisa dibilang super mewah dan super futuristik, di mana keseluruhannya itu berwarna silver, build quality-nya solid, dan monitor ini itu super tipis. Karena memakai panel OLED, dia bisa membuat layarnya menjadi setipis ini. Di belakang juga ada circular LED RGB khas Samsung, namun yang sekarang dibuat lebih cantik dan lebih terang lagi. Dan tentunya ini bisa diatur-atur lewat OSD setting. Ngomong-ngomong soal OSD, navigasi OSD-nya memakai analog yang terletak di belakang dekat sama percolokan. Nah, kalau soal percolokannya, di belakang itu ada USB-B untuk pass-through, ada 2 USB 2.0 di mana satunya bisa untuk firmware update, audio combo jack juga ada, 2 HDMI 2.1, dan 1 DisplayPort 1.4. Ya, ini kita bisa lihat kalau percolokannya itu udah super mewah dan super advance, namun tidak ada USB-C. Oke, sebelum masuk ke pembahasan spek, gue mau cerita sedikit soal panel yang digunakan Samsung di monitor ini, karena ini agak spesial. Buat yang udah pernah nonton review G8 OLED kita, kalian bisa skip bagian ini, dan buat yang belum, kita jelasin sedikit kali ya, QD OLED itu apa. Jadi QD OLED atau Quantum Dot OLED adalah teknologi baru dari Samsung yang diintroduce di CES 2022, di mana panel ini memancarkan cahaya berwarna biru melewati red, green, and blue berskala kuantum atau QD layer. Karena Samsung klaim kalau cahaya biru tersebut adalah cahaya yang paling kuat dan bisa menghasilkan warna yang lebih banyak ketimbang OLED konvensional. Ini udah kita bahas pas review G8 OLED yang akhirnya menjadi daily driver kita juga. Nah, selang beberapa bulan sekarang QD OLED-nya sudah ada yang generasi ketiga. Apa aja sih bedanya sama yang pertama? Intinya kalau waktu itu ada beberapa color leak di tulisan-tulisan kecil karena bentuk subpixel yang berbeda dari yang konvensional, sekarang sudah diperbaiki dengan firmware update. Lalu Samsung sekarang juga udah memasukkan sistem OLED Safeguard Plus, yaitu liquid cooling system ke dalam layarnya agar nggak gampang hangat dan mencegah terjadinya burn-in pada OLED. Dan untuk QD OLED yang sekarang, kerennya Samsung itu bisa loh memberikan coating matte dan memiliki sertifikasi UL Glare teknologi juga. Jadi layar ini udah bisa meredam glossy itu hingga 54%. Kalian bisa lihatlah perbedaan refleksi cahaya di monitor glossy dan matte yang sama-sama QD OLED. Dan ini menurut gue adalah inovasi yang keren banget karena jarang-jarang loh OLED yang bisa matte coating, itu jarang banget. Nah, masuk ke monitor yang lagi di-review. Jadi, Odyssey G6 ini menggunakan panel QD OLED Samsung dengan resolusi 2K QHD dan refresh rate sampai 360 Hz. Ini adalah monitor OLED Samsung pertama yang memakai refresh rate sampai sekencang ini. Alat kami ya tentunya hanya bisa mengetes sampai ke sRGB, Adobe RGB, dan DCI-P3-nya aja. Dan memang udah 100% semua lah ya, namanya juga OLED. Brightness-nya juga udah bisa terang banget, apalagi kalau HDR-nya dinyalakan. Ya SpiderX kita hanya bisa ngetes brightness itu sampai 600 nits, tapi pastinya monitor ini bisa lebih terang lagi kalau dites pakai device yang lebih bagus.
Monitor ini tentunya karena OLED sudah bisa HDR dan Adaptive Sync juga pastinya, alias bisa AMD FreeSync Premium Pro dan Nvidia G-Sync compatible. Dan buat response time, sayangnya kita nggak ada alat yang memang certified buat ngetes response time. Kalau sesuai dari klaimnya Samsung sih, dia klaim bahwa ini 0,03 millisecond gray to gray. Kalau kita tes di UFO-Test ini kita nggak ngelihat adanya blur sama sekali, asalkan FPS-nya itu tinggi, apalagi kalau kita ngomongin 360 FPS-nya ini berasa smooth banget. Kalau kalian ngelihat ini di fotonya itu agak blur, aslinya itu lebih kelihatan jelas sih di mata kita. Dan untuk response time-nya ini, mungkin karena ini OLED, dia tidak punya pengaturan response time di OSD setting, jadi mungkin memang 0,03 millisecond gray to gray-nya itu selalu on setiap saat. Sejauh kita ngetes, kita hanya bisa terkesima dan melongo aja ya pakai monitor ini. Ya gimana ya, dipakai main apa aja asik gitu. Mau main game AAA yang ada HDR-nya, ayo. HDR-nya ini udah true HDR, bener-bener bisa menghandle gambar-gambar high definition range dari beberapa game zaman sekarang. Dan kalau misalnya dipakai game kompetitif, ya jujur kita baru pertama kali sih nyoba 360 Hz dan ini pengalaman yang beda banget dari monitor-monitor yang udah pernah kita tes, terutama pas main CS2. Kalau untuk main game-game FPS begini, refresh rate tinggi itu bener-bener jadi pembeda. Tapi tentunya kalau mau dapat frame rate sampai 360 FPS, kalian butuh desktop atau laptop yang memang adalah sebuah beast powerhouse. Contohnya kayak kita aja, ini kita pakai laptop yang udah pakai Core i9 dan RTX 4090. Dipakai buat content creation juga monitor ini asik karena color gamutnya ini super luas dan bisa mengcover lebih banyak color space standar internasional. Jadi warna yang kita lihat ini udah super vivid. Namun di sini gua nggak melihat adanya settingan profil sRGB ataupun Adobe RGB yang seharusnya ada karena monitor seharga segini nggak mungkin sih cuma gamer yang beli. OSD-nya Samsung yang ini seperti halnya OSD Odyssey yang lain, jadi ini bukanlah smart monitor tapi function-function penting seperti profil gambar dan suaranya itu tentunya ada, UI-nya juga menarik dan intuitif, dan buat profil gambar yang originalnya dia kerasa agak kebiruan dan kita menyarankan untuk pakai yang standar aja karena lebih enak di mata dan nggak terlalu nusuk. Dia juga punya pengaturan gamma namun hanya 0, 1, 2, bukan 2.2 atau 2.4, dan buat mengatur brightness, kontras ataupun volume ini nggak usah repot-repot ke main menu karena di sini ada quick access-nya juga. BTW buat kalian yang memang mau pre-order Odyssey G6 ini atau Samsung monitor lineup 2024 yang lain, sedang ada promo di website resminya sampai tanggal 18 Juni di mana kita bisa dapetin gaming wireless headset dan juga keyboard. Lengkapnya kalian bisa cek di link di deskripsi. Dengan kualitas color gamut yang super cantik, refresh rate dan response time yang esports ready, gue bisa menjustifikasi bahwa monitor ini harganya memang pantas di harga 17 jutaan. Kalau kalian mungkin bilang itu kemahalan, coba kita lihat saingan-saingannya dulu. Yang pertama itu ada LG dengan 27 inch 2K 240Hz panel OLED. Dia masih belum bisa memberikan color gamut lebih luas daripada si QD OLED ini. Dan juga ini kan dia 360 Hz ya dengan matte display, itu juga harus dihargain lah. Kalau di harga yang sama itu sebenarnya ada Alienware juga dengan panel yang sama, ini pasti beli dari Samsung, QD OLED 360 Hz. Namun karena dia masuknya itu tidak resmi, jadi kalau garansi gue nggak tahu. Sementara yang ini sudah digaransikan oleh Samsung resmi. Nah kalau ada yang agak lebih mahal, kita bisa dapat juga sebenarnya ROG QHD 240 Hz OLED. Cuman ya gue nggak tahu sih apakah ROG tersebut bisa memberikan fitur yang lebih banyak daripada monitor ini, karena ya semoga aja sih kedepannya kita bisa review ya. Dua hal doang sih yang gue nggak suka dari monitor ini atau yang gue merasa kurang dari monitor ini. Yang pertama itu adalah smart feature. It's nice to have aja kalau ada smart feature, ya walaupun kalau ada itu akan membuat monitornya jadi lebih mahal. Dan yang kedua itu adalah koneksi USB-C. Jadi ini monitor kan sebenarnya memang dikhususkan untuk orang-orang yang ingin pengalaman gaming yang super cantik gitu, bisa dapat sampai 360 Hz. Ya kalau ada USB-C pasti jarang banget orang yang mau make kan. Tapi kalaupun ada itu it's nice to have aja karena orang kerja dicolokin ke laptop itu kayak lebih enak pakai USB-C daripada pakai HDMI gitu.
Jadi paling 2 itu aja. Kalau kalian ada komentar tentang videonya atau mau mendang-mending, itu bisa di kolom komentar di bawah. Dan yang terakhir, di sini gua Rizky, always stay safe and stay healthy.